Halo teman-teman, dari di sini kita akan belajar tentang shared preference untuk login dan logout di aplikasi Android. Di sini kita udah ada project lab-nya dan di sini kita demo dulu seperti biasa. Di sini kita kalau kayak biasa di aplikasi-aplikasi yang butuh autentikasi itu kan kita login dulu nih. Nah, di sini udah statis username sama passwordnya, cuman gimana kalau kita ngetik password sama username-nya salah coba. Nanti kita coba. Gimana kalau dia salah? Nah, kalau dia salah, dia bilang gitu, username tidak terdaftar. Kita benerin, kita nyoba lagi, password tidak valid. Nah, gitu. Tapi kalau kita ngetiknya benar, login, aman deh. Nah, kenapa kita pakai syarat preference? Nggak cuman gini doang, gitu kan? Login doang, ngapain pakai syarat preference? Oke, jadi guna syarat preference itu ini nih. Kita tutup, kita naikin, kita buka lagi. Dia masih login gitu kan, dia masih login. Tapi kalau kita udah logout, kita tutup, kita buka lagi aplikasinya tadi, dia tetap masih logout tentunya gitu. Oke, sebelum saya jelasin, saya kayak biasa matiin dulu aplikasinya. Tombol stopnya kok nggak bisa. Bentar. Apa tombol stopnya nggak mau? Oh, udah stop ya dia. Oke, kita tutupin aja. Nah, kita jelasin dulu tentang yang tadi ya. Jadi, syarat preference itu sendiri gunanya adalah seperti namanya syarat preferensi yang dibagikan. Nah, jadi dengan syarat preference fitur API Android ini kita bisa menyimpan data-data secara lokal di dalam Android itu sendiri ya, di dalam cache aplikasi. Jadi ketika aplikasi ini di-uninstall, cache-nya itu hilang. Tapi kalau selama belum di-uninstall, maka cache-nya itu masih akan tetap seperti itu selama tidak diubah-ubah oleh program si developernya itu sendiri. Gitu. Jadi biar kita kalau udah login, kita matiin aplikasi, kita masih kedeteksi login tuh. Nah, terus ketika kita buka, itu kita masih login. Tapi kalau kita nggak pakai syarat preference, ketika kita tutup, data kan semua hilang, dihapus, kembali dari nol. Nah, itu gunanya syarat preference. Oke, kita coba langsung lihat di UI-nya. Di sini sangat simple, kita pakai constraint layout. Constraint layout biasa, loginnya simple banget di sini. Terus di sini juga simple banget. Apa namanya ini? Main activity-nya, cuman text view sama button buat logout. Oke, kayak gitu. Terus kita langsung lanjut ke codingan aslinya. Oke, sini kita lihat ya. Di sini kita ada beberapa deklarasi variabel yang nanti kita bisa jelaskan. Ini text view, ini string untuk username, ini preference manager yang ada dari class modul terpisah dari si main activity ini. Ketika on create ini default, seperti biasa init, check login, setup UI. Jadi di init itu yang terjadi adalah kita menginisialisasi preference manager, terus kita ngambil data username kalau ada, kalau nggak ada dia kosong, terus dia ngambil TV data atau text view-nya tadi. Terus cek login tuh, kalau dia belum login, dia dipentalin ke login, tapi kalau dia udah login, dia nggak dipentalin dan lanjut ditampilin nama dia, username dia gitu. Jadi kayak gitu. Di sini yang terjadi ketika klik logout ya. Di sini ketika terjadi klik logout itu Perf Manager yang tadi itu yang di inisialisasi dari modul Perf Manager itu remove all data. Jadi datanya itu dihapus semua ya. Jadi data login, data username itu dihapus semua. Terus dipentalin ke login activity gitu. Oke, kita coba bongkar di bagian Pref Manager-nya ada dulu ya, yang agak bikin penasaran. Di Pref Manager-nya sendiri, di sini kita lihat ini dia butuh konteks, terus apa nih? Ada rekomendasi. Kalau ada rekomendasi gini, ya bisa boleh sih kalau suka bisa dihapus kayak gitu. Konteks. Jadi di sini private mode 0. Nah, agak batuk. Preferensi name-nya self preference ini beberapa variabel yang nanti akan kita pakai.
Pref ini di-extend dari shared reference yang diambil dari konteks kalau ada, terus ngambil data get shared reference itu berdasarkan dari nama dan apakah dia private mode atau tidak gitu. Kalau di sini dia 0 berarti dia tidak private mode. Gitu. Modenya dia mode private mode. Oh iya, mode private mode. Terus di sini editor, shared reference editor, private edit ya kalau mau edit. Set login, wah G-nya kebanyakan ya. Set login ini dia naruh boolean di dalam shared reference is login dan diambil dari parameter is login. Terus ditambahin gitu ke sini. Set username juga sama, dia nyimpen data username, is login dia itu ngecek apakah boolean is login itu true atau false. Kalau dia false berarti default value. Kalau dia false berarti dia di sini nggak ada isinya gitu. Terus di sini ngambil data username, default value-nya kosong. Remove data tadi itu dihapus semua yang di editor, di clear, terus commit gitu. Kita ke login activity. Gampang ya self reference itu. Ya soalnya itu emang entah kenapa makin Kotlin makin gampang gitu. Di sini kita lihat udah di set ya statis data validasi autentikasinya, on create wajar, normal, init cek login. Di init kita di sini nentuin pref manager, soalnya kan tentu di tiap activity di main yang ada hello tadi, hello imam, sama di login kita kan perlu tahu di situ ada login apa enggak gitu kan. Ambil username sama password. Cek login, jika pref manager is login ini true atau jika ya true maka dipentalin kita ke main activity kalau kita ada di login activity gitu kan. Terus ketika kita klik login, nah username sama password kita diambil. Ini validasi ya. Jika kosong, bidang ini wajib diisi. Nah ini yang error-error tadi tuh, yang di sebelah form tadi, bidang ini wajib diisi, bidang ini wajib diisi. Ini kita bikin setter error. Request focus. Login true. Nah ini pref manager ketika semua validasi ini semua lolos, maka loginnya kita bikin true, username kita bikin nama username yang dimasukin ya. Tentunya sama kayak ini, valid username. Terus di sini kita dipentalin ke main activity. Jadi gitu, udah semuanya ya. Oke, kita masuk ke rangkuman ya. Jadi untuk belajar bikin login dan register activity, pref manager itu sangat penting dan memang itu faktor yang paling penting untuk belajar persistensi data ya, caching data di dalam sebuah aplikasi. Dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan class seperti ini, ataupun kalian langsung mentahan juga bisa. Ini semua fungsi-fungsi ini kalian pakai. Cuman itu kurang reusable ya. Lebih bagus kalau kalian bikin modul sendiri kayak gini, kalian bikin fungsi-fungsi. Jadi ketika kalian di modul main activity dan login activity, kalian nggak perlu bikin ulang, tinggal pakai ulang fungsi yang ada di pref manager ini. Gitu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sekarang. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa.